Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi kita pada wawancara dengan bapak kita yang ganteng satu ini, Bapak Tersi. Beliau adalah Kasubit Pembinaan dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Siap. Nah, Pak Tersi. Siap. Selamat malam Pak Tersi. Selamat malam, Pak. Ya, kami terima kasih sudah mau Sama-sama, jauh-jauh Pak. datang dari Maluku, Siap. khususnya Ambon ke Kota Tual. Siap. Ya. Malam ini kami mau sedikit bertanya Pak Siap. tentang kegiatan apa saja sih yang dilakukan mulai Siap. dari pagi sampai Sore sore tadi ya? sampai malam hari ini. Siap. Terima Baik, kasih, silakan, terima Pak. kasih Pak Alam. Ya. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Pak Alam ini salah satu teman saya, andalan saya juga. Jadi kita saling belajar ya. Kegiatan kami hari ini di Lapas Tual adalah melakukan pencegahan dan penindakan gangguan kamtip. Jadi memang kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang memang tiap tahun dilaksanakan karena memang teranggarkan di DIPA. Dan sepanjang hari ini mulai dari pagi sampai sore, diantaranya adalah penggeledahan di kamar dan blok hunian warga binaan, kemudian tes urin bagi warga binaan dan sejumlah pegawai. Itu merupakan bagian dari kegiatan Satu Spatnal ya, karena kita turun ini sebagai tim Satu Spatnal kantor wilayah. Kita ingin melihat bagaimana kepatuhan internal petugas Lapas Tual dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oh gitu Pak ya. Jadi menurut Bapak apakah dalam pelaksanaan itu ada kendala-kendala atau mungkin ada halangan yang terjadi atau mungkin ada gangguan kamtip? Iya, jadi memang dalam pelaksanaan tugas kita ya di kantor wilayah yang namanya turun di lapas rutan untuk melakukan pencegahan penindakan gangguan kamtip ini tetap saja ada. Tetapi untuk Lapas Tual, kebetulan Lapas Tual ini sudah beberapa kali saya datangi. Ya. Saya melihat semakin hari semakin kecil kita menemukan potensi gangguan atau kita melihat masalah yang itu saja. Semakin hari masalah itu semakin berkurang. Bahkan di tahun ini ketika saya datang di tahun 2022 di awal tahun ini saya melihat banyak kemajuan di Lapas Tual, Pak. Iya, Lapas Tual. Oh iya, jadi kalau kemajuan itu berarti dari kemarin dengan yang hari ini sudah sangat jauh berubah Pak ya? Jauh berubah. Iya. Kebetulan saya juga di sini KPLP-nya Pak. Nah, Siap. kami ini kemudian pengen kira-kira Pak dari sisi apa saja Pak yang sudah mulai maju dan kemudian apa saja yang kami harus kembangkan lagi atau kami harus tingkatkan kembali. Iya. Ya, Pak. Jadi perubahan yang ada di Lapas Tual ini kami lihat ketika mulai masuk kantor, tampak depan itu sudah berubah. Ya. Kalau dulu itu depan kantor ini kelihatan tidak bersahabat dengan orang, ya. Tapi ketika sekarang saat masuk ini sudah ada seperti dilihat di belakang ini ada kafe. Kemudian ada tempat cucian mobil dan motor. Ya. Kemudian di sana lagi itu rencananya itu mau dibuat galon ya, Ya, betul, dibuat Pak. air galon. Betul. Nah, ini sudah paling maju sekali. Ya. Karena kalau dari luar saja sudah begini, berarti dalamnya juga pasti ada perubahan. Dan memang ketika masuk di dalam pun ada perubahan, Pak. Ya, Pak. Memang dari segi bangunan fisik tidak ada perubahan. Artinya kantornya masih seperti ini, tetapi suasana di dalam sudah berbeda. Ketika dulu kita ke blok-blok itu banyak sekali warga binaan ya. Tapi sekarang ini warga binaan sudah sedikit. Blok kamar hunian itu sudah bersih, sudah tertata rapi. Dan kami juga sangat mengapresiasi kinerja teman-teman di lapas. Kenapa sampai kamar-kamar itu sudah kosong dan lain sebagainya? Karena pelaksanaan tugas sudah berjalan dengan baik, dalam arti implementasi dari Permenkumham tentang asimilasi rumah sudah berjalan, sehingga secara tidak langsung yang tadinya kita khawatirkan
lapas tual ini akan over kapasitas, ternyata makin hari makin berkurang, dan karena semakin berkurang itu pelayanan semakin baik. Kemudian kamar blok hunian itu sudah semakin bersih, tertata rapi. Kemudian kami juga mengunjungi blok, dapur, kita melihat sanitasi lingkungan, masalah air, semuanya sudah sangat baik sekali. Jadi saya juga menjadi semangat juga nih Pak lihatnya. Siap. Alhamdulillah dari yang mungkin kami dari awal, terus kemudian yang dengan semangat seluruh jajaran mulai dari Kalapas kemudian turun ke kami sampai dengan tingkat yang paling bawah sudah mau kerja, dan memang dari komentar Bapak kami melihat ada perubahan. Ya syukurlah Pak, mungkin seperti itu Pak. Dan kemudian apakah yang perlu ditingkatkan Pak, yang Bapak sampai lihat sampai hari ini, mungkin yang sisi ini yang masih kurang harus dimajukan? Iya. Yang pasti pembenahan itu harus terus dilakukan, karena memang di mana-mana itu tetap ada hal-hal yang memang harus dibenahi ya Pak ya. Kalau saya melihat lapas tual sejauh ini sudah sangat baik, perkembangannya sudah sangat baik. Tinggal hal kecil saja yang mungkin dibenahi. Kalau saya lihat di dalam, memang dari segi kondisi bangunan Pak, kondisi bangunan betul. Mungkin ke depan pengusulan untuk perencanaan anggaran dan lain sebagainya, mungkin bangunannya mungkin direnovasi. Biar lebih layak lagi ya, karena memang soal segi pembinaan dan lain sebagainya sudah baik, tapi dari segi bangunan mungkin penganggarannya untuk tahun depan mungkin ada renovasi, rehab bagian-bagian tertentu yang memang harus diperbaiki ya. Kalau dari sisi keamanannya Pak, mungkin seperti apa Pak? Iya, dari sisi keamanannya memang saya melihat sudah ada kemajuan Pak, sudah ada kemajuan. Pos-pos di blok juga terisi, di atas juga terisi. Kemudian yang memang sangat menunjang itu keberadaan CCTV Pak. Ya, CCTV itu sangat penting karena sesiagapun kita dalam bertugas dengan mata kita, tetapi ada saat kita ini ngantuk Pak. Betul. Nah, dengan adanya CCTV kita sangat terbantu untuk melihat celah ya. Jadi dengan titik rawan dan memang itu merupakan satu kemajuan yang kami temukan di lapas tual Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Mungkin itu adalah satu bentuk dorongan juga dari kantor wilayah untuk kami, sehingga kami bisa dapat bantuan, dapat bantuan dari pusat, karena memang ada dorongan dari kantor wilayah ke kantor pusat. Dan terakhir lagi Pak, ini yang kami harus tanyakan. Kira-kira Pak, berapa persen Pak perubahan dari, misalnya kalau dikalkulasikan di berapa persen tusi pemasyarakatan yang terlaksana sebelum dengan setelah Bapak datang kembali di tahun ini Pak, di kali ini, berapa sih perubahannya? Iya, artinya kalau mau mengukur persentase secara akurat memang tidak signifikan, tapi kira-kira aja Pak, kira-kira. Tapi kalau saya melihat perubahan dari lapas tual yang dulu dengan yang sekarang itu sudah kurang lebih sudah 90% Pak. 90%. Artinya kalau 100% itu tidak mungkin ya. 100% itu sempurna lah. Tapi 90% bukan berarti 10% lapas tual tidak bisa. Lapas tual pasti bisa. Itu akan bagaimana nanti pembenahan secara bertahap sehingga ke depan lapas tual menjadi lebih baik lagi. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, ini saya sangat apresiasi kafe ini. Mungkin tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa memang kafe ini adalah kafe yang pertama di jajaran pemasyarakatan Maluku Pak. Dan keberadaan kafe ini sekaligus juga menunjukkan bahwa lapas tual ini terbuka untuk masyarakat. Kalau mungkin banyak orang berpikir lapas ini takut untuk didatangi dan lain sebagainya, tetapi dengan adanya kafe yang ada di depan ini sangat ramai gitu. Kelihatan ramai, kelihatannya lapas tual ini terbuka dan humanis ya. Saya pinjam katanya Pak Kalapas, Pak Kodir, mohon izin Pak Kodir, kalau lapas tual ini semakin humanis Pak. Iya Pak. Ke depan saya berharap lebih baik lagi. Ini tempat cucian mobil juga
dari pagi Pak, dari pagi sampai siang ketika kami tadi duduk di sini banyak sekali mobil-mobil Pak, mobil luar biasa. Dan itu PNBP real Pak ya? Ya, PNBP real itu. Apalagi kalau nanti ada galon ya, usaha galon. Nah, kalau sampai ada usaha galon itu pun yang pertama di Maluku untuk jalan pemasyarakatan. Jadi sebenarnya Lapas Tual ini tidak kalah dengan jajaran pemasyarakatan yang ada di Kota Ambon Pak. Iya, ini hanya karena letak geografis saja. Tapi kalau untuk menyaingi Lapas Tual ini patut diperhitungkan Pak. Oh, terima kasih banyak Pak. Untuk terakhir sekali Pak lagi. Siap. Ini tambahan lagi ya. Kami mohon kira-kira Pak, apa harapan Bapak ke depan untuk Lapas Tual? Ya. Ini kalimat penutup Pak. Ya. Baik, harapan saya berharap Lapas Tual ke depan memang semakin baik ya. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa agar Lapas Tual ini semakin maju ya secara Keseluruhan. Secara khusus ya untuk Lapas Tual itu harus melaksanakan 3 kunci pemasyarakatan maju, yaitu yang pertama deteksi dini, kemudian berantas narkoba, dan yang ketiga adalah sinergitas. Kemudian ditambah satu lagi Pak, back to basic Pak. Back to basic. Back to basic. Dan tambahannya berarti yang pertama itu adalah Deteksi dini, ya. Kemudian berantas narkoba, siap. Kemudian ketiga sinergitas, dan tambahan plus satu yaitu adalah back to basic. Back to basic. Berarti pemasyarakatan akan kembali ke basicnya. Ke basicnya. Dan saya percaya kalau Lapas Tual melaksanakan semua itu 3 kunci pemasyarakatan maju plus satu itu, ya. Saya yakin Lapas Tual ke depan semakin baik Pak. Amin. Terima kasih Pak atas motivasi dan harapan dan doanya. Mudah-mudahan kami dari jajaran Lapas Tual ya, teman-teman sekalian, kita yakin kita mampu. Yang penting kita kompak, sinergitas, dan saya dan kita semua harus yakin bahwa Lapas Tual pasti bisa. Siap, pasti Pak. Pasti. Kita mungkin apa namanya? Pasti ya. Ya. Ya gitu ya. Oke, siap. Siap. Ya Pak, terima kasih atas saran dan masukannya Pak. Kemudian terima kasih kami sudah dikunjungi jauh-jauh ke sini. Kemudian saya juga mewakili jajaran Lapas Tual. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada jajaran tim Satu Patnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Kemudian khususnya kepada bagian divisi pemasyarakatan juga. Dan kemudian kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Dan harapan kami semoga nanti juga Bapak tidak bosan-bosan datang ke sini ya. Ya Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri percakapan ini, perbincangan ini, ada baiknya kita gaungkan yel-yel pemasyarakatan. Siap. Gimana Pak? Oke Pak, siap. Oke. Ya. Nanti dari saya Pak ya. Oke Pak, siap. Salam pemasyarakatan pasti. Oke.